Kami kelompok 2 pendidikan biologi akan mempresentasikan proyek dengan tema ketahanan pangan dalam perspektif Pancasila, mewujudkan keadilan sosial melalui inovasi dan kebijakan berbasis sains. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang sedang dihadapi Indonesia bahkan dunia. Perubahan iklim, pertumbuhan jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian, hingga gangguan distribusi pangan menyebabkan tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Makna sila keempat dalam ketahanan pangan. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus disusun melalui musyawarah serta didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan ilmiah. Dalam konteks ketahanan pangan, pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak. Penyusunan kebijakan harus melibatkan berbagai pihak, seperti petani, peneliti, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Misalnya, ketika pemerintah ingin mengembangkan varietas padi baru atau menerapkan teknologi pertanian modern, diperlukan penelitian yang mendalam, uji lapangan, serta diskusi dengan para ahli agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara tersebut, keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kepentingan tertentu, tetapi merupakan hasil musyawarah yang mengutamakan kepentingan rakyat. Selanjutnya, makna sila kelima dalam ketahanan pangan yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna utama sila ini adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatnya hasil panen, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di daerah terpencil, memiliki akses terhadap bahan pangan yang berkualitas. Sebagai contoh, apabila produksi beras meningkat, tetapi distribusinya tidak merata, sehingga masih ada daerah yang mengalami kekurangan pangan, maka tujuan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, peneliti di bidang pertanian, pengembangan varietas unggul, teknologi irigasi, serta inovasi penyimpanan hasil panen harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Dengan demikian, penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang pangan merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan sila kelima. Kedua sila tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sila keempat menjadi dasar dalam proses penyusunan kebijakan melalui musyawarah dan pertimbangan ilmiah. Sementara itu, sila kelima menjadi tujuan akhir, yaitu terciptanya pemerataan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kemajuan ilmu pengetahuan harus digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Melalui penerapan kedua sila tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem pangan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Setelah memahami landasan filosofisnya, kita akan membahas kondisi ketahanan pangan di Indonesia berdasarkan sudut pandang ilmiah. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada banyaknya hasil produksi pertanian, tetapi juga dipengaruhi oleh distribusi, daya beli masyarakat, kualitas pangan, serta keberlanjutan lingkungan.
Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara agraris, dengan lahan pertanian yang luas, iklim tropis, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan seperti padi, jagung, kedelai, singkong, sayuran, buah-buahan, dan hasil perikanan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya ketahanan pangan nasional. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia antara lain, yang pertama, perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, suhu yang semakin tinggi, banjir, serta kekeringan menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Kondisi ini membuat petani sulit menentukan waktu tanam dan panen. Kedua, alih fungsi lahan pertanian. Banyak lahan sawah berubah menjadi kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur sehingga luas lahan produktif semakin berkurang. Yang ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin kebutuhan pangan juga terus meningkat. Apabila produksi tidak meningkat secara seimbang, maka akan terjadi kekurangan pasokan pangan. Yang keempat, distribusi pangan yang belum merata. Beberapa daerah mengalami surplus produksi, sedangkan daerah lain masih mengalami kekurangan akibat keterbatasan transportasi dan infrastruktur. Ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Melalui penelitian, para ilmuwan berhasil mengembangkan varietas tanaman unggul yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, maupun perubahan iklim. Selain itu, teknologi irigasi modern mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air sehingga lahan pertanian tetap produktif meskipun terjadi musim kemarau. Pemanfaatan pupuk organik, pengendalian hama secara hayati, serta pertanian presisi yang memanfaatkan sensor dan teknologi digital juga mampu meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan. Tentang bioteknologi, penelitian terus dilakukan untuk menghasilkan bibit tanaman yang memiliki produktivitas tinggi, namun tetap aman bagi manusia dan lingkungan. Semua inovasi tersebut menunjukkan bahwa sains merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ibu Sundari. Beliau adalah seorang pedagang yang sudah mendedikasikan waktunya selama 10 tahun untuk berjualan berbagai jenis sayuran di pasar besar kota Madiun. Setiap hari roda perputarannya terus berjalan. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Tantangan terbesarnya yaitu ketika permintaan pasar sedang tinggi, seringkali stok barangnya justru kosong. Belum lagi harga sayur-sayuran seperti wortel dan tomat, bahkan kadang semua jenis sayur, sering melonjak naik jika hasil panen dari petani sedang kurang. Dampaknya pun langsung terasa nyata bagi petani maupun penjual. Saat harga barang melambung tinggi, otomatis jumlah pembeli pun ikut berkurang. Untuk tetap bertahan, Ibu Sundari memilih menjual barang seadanya dengan harga yang disesuaikan, meski membelinya pun terpaksa dalam jumlah sedikit-sedikit. Di tengah situasi sulit seperti ini, pemerintah mengadakan program sembako murah untuk meringankan beban masyarakat. Kedepannya, Ibu Sundari menaruh harapan besar. Semoga kondisi ekonomi saat ini bisa menjadi lebih baik dan semua usaha dapat kembali berjalan dengan lancar. Salah satu contoh penerapan sains dalam ketahanan pangan adalah pengembangan varietas padi unggul yang memiliki masa panen lebih singkat dan tahan terhadap serangan penyakit. Selain itu, penggunaan drone dalam bidang pertanian mulai dimanfaatkan untuk memantau kondisi tanaman, menyemprot pupuk secara merata, serta menghemat biaya produksi. Di beberapa daerah juga telah diterapkan sistem pertanian hidroponik dan urban farming. Teknologi ini memungkinkan masyarakat menanam sayuran di lahan yang sempit sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi digital melalui aplikasi yang membantu petani memperoleh informasi mengenai cuaca, harga pasar, hingga teknik budidaya yang lebih efektif.
Dari berbagai contoh tersebut terlihat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus selalu diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila. Sila kelima mengajarkan bahwa hasil penelitian dan teknologi pertanian harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk petani kecil dan masyarakat di daerah terpencil. Jangan sampai inovasi hanya menguntungkan kelompok tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan. Selain itu, sila keempat mengingatkan bahwa setiap kebijakan pangan harus dirumuskan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah, peneliti, akademisi, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kebijakan yang adil, partisipasif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, ilmuwan, petani, dan masyarakat. Ilmu pengetahuan menyediakan berbagai solusi untuk meningkatkan produksi pangan, sedangkan Pancasila memberikan arah agar setiap inovasi digunakan secara bijaksana demi kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Dengan menggabungkan kemajuan sains dan nilai-nilai Pancasila, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pangan mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan.